Bab 1062. Bergabunglah dengan Sekte Wendao. Jika ada orang yang sedang berada di luar, mereka pasti sudah kaget dengan perbincangan yang terjadi di antara keduanya saat ini. Sekte Wendao adalah sekte yang sudah berusia lebih dari 1000 tahun dengan latar belakang yang mendalam dan jarang sekali merekrut murid dari luar. Dan Erikin memiliki terlalu banyak kebencian yang terpendam dalam hatinya terhadap Sekte Wendao. Menghabisi putra suci Yontono Zhao, Dimarto Zhao, Yan Tuo, Julio Zhang, membuat Sekte Wendao di hadapan pejuang kebanggaan berkecil hati. Dia sudah berulang kali mempermalukan wajah Sekte Wendao, dan hubungannya dengan putra suci hampir seperti air dan api, tidak pernah menyatu dan saling bertentangan. Pada saat ini, kata-kata sederhana Erikin tentang bergabung dengan Sekte Wendao terdengar cukup mengejutkan. Tapi ekspresi Penatua Sun malah terlihat begitu tenang seperti dia menerima dan menyetujui apa yang dia dengar. Kamu memang pintar. Basis kultivasi sudah cukup, bakatmu luar biasa, dan akal budimu bagus. Orang jenius sepertimu ini sangat jarang ditemui. Penatua Sun menepuk kedua tangannya, menunjukkan rasa kekagumannya. Ikut denganku. Berdiri dengan menopangkan tangannya, berjalan perlahan ke pagar mansion ini, melihat ke bawah, ke arah istana megah Sekte Wendao yang ada di depannya, dan perlahan berkata, Erikin, berdiri di sini, dan lihat ada apa di sebelah sana. Sekte Wendao sangat besar, dan ada kuil yang tak terhitung jumlahnya di sana. Erikin menjawab dengan tenang. Tidak, itu aura agung dari sekte pertama di dunia kultivasi. Penatua Sun tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah Erikin dan berkata, Sekte Wendao adalah sekte pertama, untuk mencapai itu tentu juga membutuhkan bakat terbaik di dunia. Kamu juara pertama di konferensi pejuang kebanggaan, kamu sudah menguasai jenis api yang berbeda-beda, tingkat pemurnian obat yang kamu miliki sangat luar biasa, kamu memiliki formasi mahir, dan kamu orang yang bisa melakukan banyak hal, bahkan jika kamu adalah orang luar, tapi Sekte Wendao masih bisa memberimu kesempatan untuk bergabung dan menjadikanmu anggota sekte teratas. Mata Penatua Sun melonjak, suaranya terdengar jelas dan lugas. Ini sebuah peluang, atau sebagai syarat untuk pembebasan Yezun, kata Erikin. Bergabung dengan Sekte Wendao adalah suatu kehormatan, ini adalah sebuah hadiah. Penatua Sun mengoreksi perkataannya. Generasi penguasa yang berdaulat ini adalah orang yang tidak berpengalaman, dia ambisius dan tidak sebanding dengan master sekte yang lainnya, dia adalah orang yang paling dihormati dalam hidupku. Lihatlah situasi ganas yang ada di depanmu, itu diciptakan oleh pemimpin klan dengan tangannya. Tunggu sampai kita berhasil melampaui Sekte Dua Roh dan mengungkap rahasia terbesar dunia. Kamu mungkin mengira Sekte Wendao adalah partai dunia tersembunyi dan akan menolak pejuang. Penatua Sun menggelengkan kepalanya. Jika Sekte Wendao akan diwariskan, jangan hanya mengandalkan orang-orang dunia tersembunyi, tapi harus bawa master-master terkuat di dunia, manfaatkan semuanya untuk kepentingan sendiri. Jadi asal mereka bergabung, selain sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, status kekuatan, dan apa yang dimanfaatkan oleh Jone Zhao akan segera kembali ke tanganmu. Suara Penatua Sun penuh dengan godaan. Pada saat itu, akan ada dua narapidana yang mempraktekkan ilmu sihir. Mereka tidak pernah menggunakan ilmu sihir. Erikin menimpali. Apa ini masih penting? Penatua Sun tersenyum penuh cibiran dan berkata, ketika kamu bergabung dengan Sekte Wendao, tentu saja akan ada beberapa orang yang akan mencari bukti, dan mengubahnya menjadi tidak bersalah, dan bahkan mereka yang tidak bersalah akan dihukum. Jadi selama aku menganggukkan kepalaku, maka semuanya bisa dibalik, kata Erikin. Ya, tetapi tidak sesederhana itu. Penatua Sun tersenyum, kamu harus mengeluarkan tas penyimpanan untuk kami periksa, dan menyerahkan metode yang ingin kami bagikan,
dan kedua orang ini juga akan disumpah setia kepada Sekte Wendao selamanya, dan kami akan memberikanmu posisi putra suci, menggantikan Julio Zhang, dan kemudianmu bisa mendapatkan apa yang menjadi miliknya, dan semua manfaat sumber daya. Jika kamu ingin aku menyerahkan semua rahasia, keduanya akan menjadi budakmu. Eric Qin tersenyum dan berkata, tunjangan yang kamu berikan kepadaku luar biasa sekali. Eric Qin, ini sebenarnya adalah perlakuan khusus untukmu, jika tidak, mereka berdua tidak akan hanya menjadi sekadar budak saja. Penatua Sun menggelengkan kepalanya. Mungkin kamu pernah mendengar ceritaku. Aku ingin mendengar detailnya, kata Eric Qin menimpali. Aku juga orang luar, lahir di antara rumput dan sawi, sama sepertimu, aku ingin menjadi terkenal di dunia dan menjadi master. Penatua Sun memandang kehampaan dan berkata dengan mengisyaratkan perubahan hidupnya, aku telah melalui banyak liku-liku, dan aku juga telah dipermalukan berkali-kali, tetapi aku dan adik laki-lakiku selalu bergantung satu sama lain untuk mengatasi kesulitan, dan akhirnya aku datang ke Sekte Wendao, mengalahkan seorang putra-putra suci. Tatapan kedua mata Eric Qin terlihat sedikit menyusut. Cendro Sun mampu mengalahkan putra suci Sekte Wendao dengan statusnya yang sebagai orang luar, hal itu memang di luar dugaan. Tentu saja alasannya karena putra suci menghina adikku. Berbeda dengan aku, adik aku tidak cukup berbakat dan bukan lawan putra suci. Aku mematahkan tulang putra suci ini sebanyak 18 tulang pada saat itu dan hampir membunuhnya, tetapi tidak disangka itu malah menyebabkan malapetaka. Aku datang dari dunia luar dan tidak memiliki pengetahuan apapun, keluarga itu mengirim orang untuk mengejarku dan menangkapku, aku menjalani hari-hariku dengan melarikan diri. Aku tidak menghadapi perlawanan apapun, bahkan adik laki-laki aku tidak bisa aku lindungi, ditangkap dan diancam oleh pihak lain. Pada saat itu pemimpin sekte menemukanku, dia mengatakan jika dia menghargai kekuatanku dan memberiku dua pilihan. Pertama adalah menerimku bergabung ke sekte, sehingga aku bisa mewujudkan impianku dan menjadi murid Sekte Wendao. Aku bisa membalaskan dendam keluarga ini. Tapi sebagai syarat, aku harus membunuh adik aku dengan tangan aku sendiri untuk menenangkan kemarahan keluarga. Syarat kedua adalah dia bisa memberi aku jimat, aku bisa melepaskan benda ini saat aku pergi untuk menyelamatkan adikku, dan semua orang yang hadir akan binasa, termasuk aku sendiri. Tebak yang mana yang aku pilih? Penatua Sun memandang Eric Qin. Kamu masih hidup. Jelas kamu memilih yang pertama. Eric Qin berkata. Salah, aku memilih yang kedua. Penatua Sun mencibir, tetapi ketika aku datang ke tempat eksekusi dengan hati yang bimbang, aku melihat bahwa hanya keluarga yang bertanggung jawab atas eksekusi lah yang hadir, tidak ada putra suci sebagai korban ataupun kepala rumah dan penatua yang terus mengejarku. Aku sangat kecewa saat mengetahui hal itu. Aku bisa mati, tapi apa yang bisa diberikan kematian padaku? Sumpah untuk tinggal bersama adikku dan membiarkan musuh yang sebenarnya tidak dihukum. Jadi aku menyesalinya, aku membuang jimat di saat-saat terakhir, aku sendirilah yang memotong kepala adikku yang paling tercinta dan meminta maaf kepada Sekte Wendao. 30 tahun kemudian, keluarga ini aku dihancurkan dengan tanganku sendiri. Anak putra suci aku penggal 180 kali olehku dan disiksa selama 3 bulan sebelum dia dibunuh. Ketika Penatua Sun mengatakan ini, sentuhan kekejaman yang menembus tajam melintas di matanya. Eric Qin, aku sudah berbicara sampai seperti ini, kamu mengerti kan? Sekte Wendao bukanlah musuhmu, tapi dia adalah jalan pintas bagimu untuk membalas dendam dan mewujudkan keinginanmu. Aku bisa meyakinkanmu jika masalah ini tidak ada hubungannya dengan pemimpin sekte. Ye Zun mungkin sudah menyinggung keluarga besar, yaitu keluarga Zhang dan keluarga Zhao. Tetapi ketika kamu bergabung dengan Sekte Wendao, statusmu akan naik sepertiku, dan kamu akan memenuhi syarat awal untuk balas dendam.
Kita sebagai pejuang kalah dengan keluarga-keluarga kaya itu, hanya dengan bergabung dengan Sekte Wendao. Dengan mengandalkan kekuatan Sekte Wendao, barulah kita bisa menghancurkan keluarga-keluarga ini untuk balas dendam. Jadi Erikin, apakah kamu ingin membalas dendam? Penatua Sun menatap Erikin dengan tatapan tajam. Erikin diam. Penatua Sun bahkan sudah mengatakan banyak hal, jauh dari perkiraannya sebelumnya. Semula dia mengira Sekte Wendao sengaja membuat jebakan untuk menjebak Ye Zun, namun kini tampaknya masalahnya semakin rumit dan melibatkan persaingan yang terjadi di Sekte Wendao dalam beberapa generasi. Penatua Sun menahan dendam selama 30 tahun dan mencoba keberaniannya. Pada akhirnya dia menebas musuh. Ini adalah akhir yang bagus. Tapi dia bukan Cendro Sun. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.